Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalian sehat-sehat semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks laporan percobaan. Nah, yang kita pelajari dalam teks laporan percobaan itu, yang pertama, apa yang pertama? Yang kita pelajari adalah pengertiannya. Yang kedua, siapa bisa? Ciri-cirinya. Yang ketiga, strukturnya. Dan yang keempat, langkah-langkah. Yang kelima, contohnya. Nah, kelima ini nanti yang kita pelajari dalam teks laporan percobaan. Nah, sekarang yang pertama itu pengertiannya. Apa arti teks laporan percobaan? Pengertian teks laporan percobaan. Terlebih dahulu kita mengetahui arti dari laporan. Laporan adalah sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan ataupun tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ketika menulis teks laporan percobaan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai ciri-ciri laporan. Apa saja? Yang pertama, objektif. Objektif itu menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua berupa fakta. Fakta itu hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Coba bandingkan kedua kalimat di bawah ini. Satu, atau kalimat yang pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Yang kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Kalimat pertama bukan fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena penggunaan kata sekitar. Ya, jadi ada kata sekitar. Itu dikatakan bukan fakta karena sekitar itu belum tahu berapa ukurannya atau berapa jumlahnya. Sedangkan kalimat kedua berupa fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Pastinya ya 54 mg itu tadi. Nah, berikutnya yang ketiga harus lengkap.
kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Jadi semuanya lengkap ya. Nah, tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Kemudian ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Yang baku ya. Yang kedua, menggunakan kalimat kompleks. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Keempat, menggunakan istilah teknis. Yang kelima, menggunakan kata bilangan. Dan yang keenam, memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Berikutnya, struktur teks laporan percobaan. Percobaan dilakukan untuk mencoba suatu kegiatan baru yang belum pernah dilakukan orang lain atau membuktikan kebenaran dari suatu teori dan ilmu yang telah ada. Nah, kalau kamu melakukan suatu percobaan, kamu dapat menggunakan struktur di bawah ini dalam penyusunan laporannya. Jadi strukturnya, yang pertama judul, kedua tujuan, ketiga alat dan bahan, keempat langkah-langkah, kelima hasil, dan yang keenam simpulan. Berikutnya, langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Yang pertama, membuat judul laporan percobaan. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka berisi tujuan, alat, dan bahan. Yang ketiga, menyusun isi laporan percobaan yang mengenai proses yang berisi langkah-langkah di dalam percobaan itu sendiri. Yang keempat, menulis kalimat penutup yang berisi hasil dan kesimpulan percobaan. Nah, berikut ini contoh teks laporan percobaan. Cara membuat ayam geprek. Bahan-bahan yang dibutuhkan 500 gram daging ayam, jeruk nipis, dan tepung bumbu secukupnya. Untuk bumbu sambelnya kita butuhkan 25 buah cabai rawit merah, garam secukupnya, 1 sendok teh gula pasir, dan 3 siung bawang putih. Selanjutnya daging ayam kita lumuri dengan air jeruk nipis, kita remas-remas bentar dan kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Kemudian untuk sambalnya kita tumbuk semua bumbu yang terdiri dari garam, cabai rawit merah, dan bawang putih. Semua kita tumbuk tidak terlalu halus.
Kemudian kita tambahkan gula pasir dan tumbuk sampai rata. Ambil 1 sendok makan tepung bumbu, kemudian larutkan dengan air. Celupkan daging ayam ke dalam adonan yang basah. Selanjutnya lumuri dengan tepung yang kering. Kemudian kita goreng ayam sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Beri sambal dengan minyak bekas menggoreng ayam. Kemudian kita geprek ayam di atas sambal. Setelah kalian mempelajari tadi, nah, cobalah kamu membuat Setelah teks itu, laporan ayam percobaan geprek siap dari sajikan. yang ada di video tadi, yaitu tentang membuat ayam geprek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.